kita bersyukur berkat anugerah Tuhan, di mana kita boleh datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Engkau rapi kami Tuhan. Kau penuhi hati kami dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh selalu memuliakan nama Engkau Tuhan. Melalui pujian kami Bapa, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin dari awal, pertengah sampai selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 sungguh indah, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 sungguh indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh 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 sungguh indah, kasih Yesus. Si Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh 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 sungguh indah, amat tinggi
kesiapan hati kita, pikiran kita mau menerima firman Tuhan. Puji nama Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian buat Tuhan. Ku ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita mau tetap setia sampai garis hidup kita. Kita menaikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Ku ada untuk menyembah. Ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, dan bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku, ku selalu memilih. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia sampai garis akhir. Kita menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku ada untuk menyembah. Ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, dan bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku, ku selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku, ku selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati. Aku setia sampai garis akhir. Saat Kau dapati, aku setia sampai garis akhir. Saat Kau dapati, aku setia sampai garis akhir. Haleluya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau tetap setia sampai garis akhir hidup kami Tuhan. Sampai Kau memanggil kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik. Kami boleh menyimpan dalam hati kami, dan kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan menerima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati biarlah firman-Mu ini dapat tumbuh di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik,
Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Ya, Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Nah, adik-adik bisa buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama ayat ini adik-adik ya. Oke, udah buka Alkitabnya? Kita mulai dari ayat 11. Judulnya adalah Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Nah, kita mulai ya adik-adik ya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, adik-adik, dari ayat yang kita baca, kita mengetahui bahwa ada seorang ibu yang sudah ditinggal suaminya, adik-adik ya, makanya dia dipanggil ibu janda gitu ya adik-adik ya. Nah, ibu ini memiliki seorang anak laki-laki dan satu-satunya, jadi dia tinggal dengan satu-satunya anak laki-laki dia. Nah, adik-adik, suatu hari anaknya ini meninggal adik-adik ya. Ibu ini sangat sedih, dia sangat sedih karena anak satu-satunya telah meninggal adik-adik ya. Nah, ketika anak ini mau dikubur gitu adik-adik ya, dikubur biasanya dikuburnya tuh di luar kota adik-adik ya. Nah, kotanya ini bernama kota Nain. Nah, jadi ketika sedang dibawa gitu ya untuk dikubur, nah tiba-tiba Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan beserta rombongannya lagi berjalan ke arah kota itu. Nah, ketika di pintu gerbang mereka ketemulah nih rombongan orang mati yang anaknya ibu janda tadi, dan juga rombongannya Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat rombongan itu, Tuhan Yesus melihat ibu janda ini adik-adik ya. Dan ketika Tuhan Yesus melihat ibunya ini nih lagi menangis gitu ya adik-adik, lagi sedih, dan Tuhan Yesus menghampiri ibu ini dan berkata, "Jangan menangis," gitu adik-adik ya. Lalu setelah menghampiri ibu itu, Tuhan Yesus menghampiri anaknya yang lagi digotong itu adik-adik ya, lagi diusung gitu. Nah, setelah dihampiri, Tuhan Yesus berkata kepada anak itu, bilang langsung, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Maka bangunlah anak itu adik-adik ya, dan dia mulai duduk, dia mulai berbicara, dan Yesus menyerahkan kepada ibu ini adik-adik ya. Nah, ibunya senang gak adik-adik? Pasti senang banget. Kenapa? Karena anak satu-satunya yang tadinya meninggal, yang tadinya mati, dan dibangkitkan lagi sama Tuhan Yesus. Bangun lagi anak itu ya adik-adik ya. Nah, yang tadinya ibunya bersedih, yang tadinya ibunya nangis, tapi dia senang lagi, dia happy lagi karena anaknya udah bangkit. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar, kita bisa melihat bahwa memang Tuhan itu berkuasa ya adik-adik ya. Tuhan dapat membangkitkan orang mati, Tuhan dapat membuat hati kita bersukacita ketika hati kita sedih adik-adik ya. Ketika sedang sedih, ketika kita ada masalah, Tuhan selalu ada buat kita, selalu punya cara untuk kita tetap bersukacita, tetap senang adik-adik ya. Seperti ibu ini. Nah, ibu ini yang tadi anaknya meninggal, dibangkitkan Tuhan Yesus. Yang tadinya bersedih ibu ini, dan ibu ini senang lagi gitu ya adik-adik ya, bersukacita lagi gitu, dan memuliakan Allah. Nggak cuman
Tuhan Yesus nggak cuma membangkitkan orang mati, tapi bisa melakukan segalanya adik-adik ya, agar kita tetap senang dan bersuka cita. Jadi adik-adik tetap semangat, jangan khawatir, jangan bersedih, karena ada Tuhan Yesus yang selalu buat kita happy, buat kita suka cita. Oke adik-adik, firman Tuhan kakak hari ini segitu aja. Nah, singkat ya adik-adik ya. Ya karena intinya adalah jangan bersedih. Ya udah, kalau gitu kita berdoa dulu. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau, memiliki Allah seperti Engkau. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Ketika kami sedih, ketika kami ada masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu membuat kami bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu ada setiap hari untuk kami. Sekarang kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, berkati sekolah kami, berkati juga orang tua kami ya Tuhan. Walaupun masa pandemi ini kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.